12 tanda penyakit mental yang tidak boleh Anda abaikan. Venquats menyajikan berapa tanda penyakit mental dapat muncul dengan sendirinya dalam berbagai cara dan meskipun beberapa gangguan kesehatan mental bisa sangat terlihat seperti gangguan lain mungkin jauh lebih sulit dideteksi. Seseorang mungkin terlihat baik-baik saja tetapi mereka mungkin kesulitan bangun dari tempat tidur di pagi hari atau kesulitan untuk tersenyum dan bahkan bisa jadi remaja murung yang semakin menyendiri seiring berjalannya waktu. Jika kamu merasa bahwa kamu atau orang yang kamu cintai mungkin menderita suatu bentuk penyakit mental, Venquats menyarankan kamu agar harus waspada dan tetap memperhatikan orang yang kamu cintai jika kamu melihat salah satu tanda seperti berikut ini. Pertama, sakit perut. Mengalami sakit perut yang berulang biasanya merupakan gejala gangguan pencernaan refluks asam atau berbagai hal lainnya. Tetapi, sakit perut secara tiba-tiba pada saat kecemasan bisa menjadi tanda kesehatan mental yang buruk. Orang sering menyebut perasaan cemas atau gugup sebagian merasa tegang di perut mereka. Dan pada penjelasan untuk ini, studi menunjukkan bahwa ususmu memiliki koneksi yang dalam ke otakmu saat kamu merasa cemas. Otak akan memberitahu saluran pencernaanmu untuk melambat menghemat energi dalam menghadapi ancaman apapun yang membuat tingkat stresmu meningkat. Ini sering menyebabkan kram perut, nyeri, dan kembung. 2. Nyeri kronis pada usus. Kamu akan menjadi yang pertama terpengaruh oleh penurunan kesehatan mentalmu. Tetapi, mengabaikan tanda-tandanya dan tetap berpuas diri, hal ini akan membuat seluruh tubuhmu merasakan efeknya. Studi menunjukkan bahwa orang yang mengalami depresi akan mengalami nyeri kronis. Ada tumpang tindih antara bagian otak yang memproses depresi dan rasa sakit. Oleh karena itu, rasa sakit fisik dapat diperburuk oleh rasa sakit emosional dan sebaliknya. Inilah alasan mengapa sebagian besar antidepresan juga berfungsi sebagai pereda nyeri. Ketiga, kurangnya motivasi diri. Kebanyakan orang melihat depresi sebagai perasaan sedih sepanjang waktu, tetapi itu adalah kondisi yang jauh lebih kompleks yang muncul dengan sendirinya dalam berbagai cara. Salah satu gejala yang paling umum adalah fluktuasi motivasi yang signifikan. Orang yang mengalami depresi berat seringkali dan bahkan tidak dapat menemukan motivasi untuk bangun dari tempat tidur, apalagi melakukan tugas rutin dan perawatan diri. Mereka sering memberitahu teman dan anggota keluarga bahwa tidak ada gunanya melakukan aktivitas. Hal ini tentu saja, perasaan bosan atau tidak memiliki momentum terjadi pada setiap orang sesekali. Namun, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal tidak dapat menyelesaikan tugas sehari-hari yang sederhana, kita harus mencari bantuan profesional. Keempat, periode mania. Mengalami episode energi tinggi di mana kamu kurang tidur atau merasa tak terkalahkan bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki jenis gangguan bipolar. Kamu juga dapat menjadi sangat produktif, tidak menentu, atau mudah terganggu. Mania akibat gangguan bipolar dapat terasa seperti mabuk. Episode ini sering kali merugikan. Jika kamu melakukan hal-hal yang perlu diperbaiki nanti setelah kamu jatuh seperti pengeluaran berlebihan atau membuat keputusan impulsif. Siapapun yang mengalami mania harus berbicara dengan dokter dan mempelajari apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu mengelola suasana hati mereka. Kelima, paranoia. Tanda ini mungkin lebih sulit untuk dikenali dalam dirimu. Turun perlahan ke dalam kegilaan dapat tampak dibenarkan jika itu adalah pikiran kamu sendiri dan semua orang tampaknya menentang kamu. Inilah mengapa paranoia yang intens biasanya pertama kali diketahui oleh orang-orang terdekat dengan seseorang yang mengalaminya alih-alih orang tersebut menyadarinya sendiri. Jika pikiran kamu berubah dan kamu mulai merasa sedang diikuti atau diawasi, atau ada orang yang mencoba menyakitimu dan kamu tidak dapat mempercayai siapapun, bahkan keluargamu sendiri, kemungkinan besar kamu mengalami paranoia. Sekarang, paranoia tidak secara otomatis sama dengan skizofrenia atau yang serupa, bisa jadi karena gangguan delusi atau gangguan kecemasan. Namun terlepas dari apa yang menyebabkan paranoia, kamu harus mendapatkan penilaian jika hal itu mulai menghalangi penilaianmu atau membuat kamu takut akan nyawamu. Keenam, dorongan dan perilaku berbasis ketakutan.
Apakah kamu memiliki ketakutan yang melumpuhkan dan menghentikan? Kamu pergi ke tempat umum atau terlibat dalam situasi tertentu? Mungkin kamu secara aktif membentuk hidupmu di sekitar ketakutan kamu. Atau, mungkin kamu bahkan memiliki ritual harian khusus yang tidak masuk akal bagi siapapun kecuali kamu. Mengalami salah satu dari ini bisa menjadi indikator bahwa kamu memiliki beberapa jenis gangguan kecemasan yang tidak terkendali dan menjadi masalah besar yang membutuhkan perhatian. Memiliki hidup, kamu dikendalikan oleh ketakutan dan kecemasanmu bukanlah kehidupan yang ingin dijalani siapapun. Menghabiskan waktu untuk menghindari rasa takut berarti kamu tidak punya waktu untuk mencapai tujuan. Ini jelas sesuatu yang perlu ditangani untuk menghindari agar situasi tidak menjadi lebih buruk. Mungkin akan lebih mudah daripada yang kamu pikirkan untuk membalikan keadaan. Mungkin yang diperlukan hanyalah dorongan kecil ke arah yang benar. Ketujuh, anhedonia serius. Anhedonia berarti kehilangan minat dalam segala hal termasuk aktivitas yang biasanya kamu nikmati dan itu adalah tanda bahwa kamu mungkin mengalami depresi. Jika kamu merasa tidak lagi tertarik melakukan hal-hal yang kamu suka dan kamu tidak tahu mengapa, kamu mungkin harus khawatir. Bukan masalah besar jika kamu memiliki alasan untuk itu karena wajar jika minat berubah dari waktu ke waktu. Namun jika tanpa alasan, kamu tiba-tiba membuang semua yang membuat kamu senang, saat itulah hal itu menjadi masalah. Meninggalkan semua aktivitas atau hobi yang kamu sukai adalah masalah yang memerlukan kunjungan ke dokter. Kedelapan, perubahan berat badan. Setiap orang ingin memiliki tubuh yang sempurna. Tentu saja, itu subjektif, dan kesempurnaan dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Ini mungkin berarti menambah beberapa kilogram atau kehilangan beberapa kilogram. Dan meskipun mencoba untuk tetap bugar, itu bagus. Fluktuasi berat badan yang ekstrem tidak. Penurunan atau penambahan berat badan yang berlebihan dapat dikaitkan dengan depresi berat atau gangguan makan. Stres, perilaku, dan lingkungan dapat menyebabkan orang menggunakan makanan untuk kenyamanan mengakibatkan kenaikan berat badan yang substansial. Sementara gangguan kesehatan mental lainnya seperti depresi dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan berat badan secara drastis. Jika kamu mengalami salah satu dari kondisi ekstrim ini, kamu harus menjalani penilaian kesehatan mental. Kesembilan, tidur terlalu banyak atau kurang. Tidur adalah salah satu kebutuhan terpenting, tetapi 10-18 populasi mengalami kesulitan mendapatkan jumlah yang tepat. Konon, kurang tidur atau tidur berlebihan lebih sering terjadi pada orang dengan gangguan jiwa. Menurut penelitian, sekitar setengah dari pasien yang menderita gangguan seperti ADHD, depresi, kecemasan, atau bipolar mengalami insomnia atau hipersomnia. Kesepuluh, pikiran menghukum diri sendiri. Mencela diri sendiri tidak pernah baik dan terus-menerus memiliki pikiran negatif tentang penampilan atau kemampuan kamu adalah tanda lain dari penyakit mental. Pola pikir negatif mudah sekali terjebak dan hampir mustahil untuk dihilangkan. Jika pikiran mengganggu ini mulai menjadi semakin umum, kamu mungkin memerlukan bantuan profesional. Pikiran yang menghukum diri sendiri dapat menjadi produk dari gangguan suasana hati dan kecemasan. Terus-menerus mencaci diri sendiri bukanlah hal yang normal atau sehat dan tidak seorang pun harus mencoba dan menerimanya. Kesebelas, halusinasi. Banyak hal berbeda yang dapat menyebabkan halusinasi, tentu saja obat-obatan yang paling umum. Namun, masalah neurologis seperti epilepsi atau migrain, kehilangan penglihatan, dan bahkan kesunyian ekstrim juga dapat mengakibatkan halusinasi. Jika kamu telah meminum obat resep yang memiliki efek samping ini, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi, melihat hal-hal yang tidak ada atau mengalami halusinasi pendengaran atau taktil lainnya tanpa sebab, pasti menimbulkan kekhawatiran. Terlepas dari mengapa halusinasi terjadi, itu adalah tanda yang jelas bahwa otak kamu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, sebaiknya segera diperiksa untuk memastikan tidak ada kondisi yang mendasarinya meskipun halusinasi tidak memengaruhi kamu secara negatif. Kedua belas, perilaku membenci diri sendiri atau merusak.
Ini adalah pola perilaku lain yang mungkin tidak terlalu terlihat kecuali ditunjukkan oleh orang lain. Jika kamu secara aktif terlibat dalam perilaku merusak diri yang dapat sangat merugikan kamu atau orang lain, sebaiknya cari bantuan profesional untuk mencoba mencari tahu alasannya. Perilaku merusak diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai cara berbeda, menyabotase diri sendiri di tempat kerja, selama proyek penting, atau dalam hubungan asmara kamu. Ini juga termasuk isolasi diri yang berlebihan dan melakukan aktivitas berisiko tinggi seperti narkoba atau hal ilegal lainnya. Jika kamu sering menyabotase atau menghukum diri sendiri, ketahuilah bahwa itu tidak normal atau sehat, dan kamu harus mencoba untuk berhenti dan mencari nasihat dari seorang profesional. Sayangnya, kesehatan mental biasanya tidak dianggap serius seperti kesehatan fisik. Dan sementara kami membuat kemajuan serius dalam mengenali penyakit mental, orang masih lalai menyelesaikan masalah psikologis mereka. Mereka takut disebut orang gila atau diberi obat. Namun masalah kesehatan mental bisa sama berbahayanya dengan masalah fisik. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa jika masalah dibiarkan tidak ditangani untuk waktu yang lama, dapat menyebabkan kerusakan parah. Jadi, jika kamu melihat orang tersayang menunjukkan salah satu dari tanda-tanda ini, atau kamu menemukannya pada diri kamu sendiri, sebaiknya cari profesional untuk menjawab pertanyaan kamu dan membantu mengelola penyakit mentalmu jika kamu akhirnya didiagnosis. Mengatasi penyakit mental mungkin tampak seperti tugas yang mustahil, tetapi dengan sedikit kesadaran dan dukungan, kamu dapat mengatasi rintanganmu dan membantu orang yang kamu kasihi juga mengatasi rintangan mereka. Sobat Finquotes, kami ingin tahu pendapat kamu. Bagikan pemikiran dan pengalaman pribadi kamu dalam komentar di bawah. Jika menurut kamu video ini informatif atau bermanfaat, berikan jempol dan bagikan dengan temanmu agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan. Dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.